Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berdoa mengawali kuliah pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Berdoa dimulai. Amin. Baik, pagi ini topik baru ya tentang fluida statik. Jadi kita akan belajar fluida statik. Di dalamnya ada hukum Pascal, Archimedes, kemudian nanti masuk ke dinamik. Di dalamnya ada Bernoulli, misalkan itu adalah azas fluida yang sangat penting dan sangat berguna ya dalam aplikasinya. Nah, saya ya biasa sampai jam 9, Pak Busari terus ngajar di TP jam 9. Saya belum memindahkan yang hari ini ke Kamis karena keburu daring. Insya Allah minggu depan kita mulai mengakhiri kerja. Jadi fluida statik kita akan membahas tentang misalkan ini adalah hukum Pascal nanti. Dan hukum Archimedes. Nah, zat itu kan kita mengenal secara prinsip ada 3 ya. Zat atau materi yang umum ya. Ini ada 3. Ada yang padat, kemudian yang cair, dan yang gas. Yang kemarin kita pelajari terkait dengan benda-benda padat ya, yang momentum dan sebagainya. Tapi di persoalan cair dan gas pun juga ada momentum juga. Karena juga baik fluida cair maupun gas itu juga berisi materi-materi yang dibentuk oleh molekul dan atom. Ini fluida. Jadi ciri dari fluida adalah dia bisa mengalir dan bisa mengisi ruang, gitu ya. Jadi kalau kita punya misalkan botol begini, kalau kita isikan air, dia akan mengisi semua ruang dengan mengalir dan akan mengisi semua ruang dengan baik. Juga kalau kita isikan misalkan gas, ini pun sudah berisi gas, itu pun juga mengalir dan mengisi ruang dengan baik. Tapi kalau zat padat, misalkan sebuah batu ya tidak bisa mengalir dan mengisi ruang dengan baik, dia hanya ini aja sih. Jadi sifat fluida adalah dia bisa mengalir dan bisa mengisi semua ruang. Bentuk geometri wadah ruang dengan baik. Itu pertama, kemudian
Tentang sifatnya ya. Ada yang compressible dan incompressible. Jadi kalau cair, larutan itu sifatnya ada yang compressible, urutannya adalah compressible dan incompressible ini sudah saya tulis dalam bahasa kita ya. Artinya ini adalah termampatkan ini yang tak termampatkan. Jadi kalau kita memompa ban atau bola itu ya, dipompa gitu, ini ada pistonnya, tekan, ini isi gas yang kita akan berikan ke mana? Ke misalkan ke ban sepeda atau motor, dia akan masuk sampai ke habis, memindahkan massa udara ke ban ini. Namun ketika dia ditutup, jadi nggak dialirkan, maka ini akan melesat ke dalam si piston ini sampai ke mungkin sini lah. Ini akan memadat molekulnya. Ini fungsi 2 ya, dan tidak bisa dimampatkan lagi. Jadi ada berisi gas yang kemudian walaupun termampatkan daripada dalam tertentu dia tidak bisa ditekan lagi. Jadi ada material di dalam, karena antar molekul ada gaya tolak juga di dia menahan. Nah kalau air ini tidak berisi air H2O liquid lah ya. Ini misalkan boleh H2O gas. Nah, jika air ditaruh piston di sini, ditekan tidak bisa. Ini disebut tak termampatkan lah perbandingan fasa gas H2O, fasa liquid dari H2O. Meski demikian sebenarnya dalam fisika ada yang namanya koefisien kompresibilitas gitu. Walaupun mungkin elastisitas sangat ya. Ada yang suka jadi kompresibilitas gitu aja kawasan. Ini adalah perubahan relatif dari volume per perubahan tekanan gitu ya. Maksudnya kalau volume sebuah benda ditekan, gas, kalau ditekan berarti volumenya mengecil dan tekanan meningkat. Oke. Kalau dia merenggang berarti volumenya membesar, tekanan jadi berkurang. Nah sebenarnya air pun dia punya koefisien kompresibilitas, jadi tidak sepenuhnya terkompresi sebenarnya, cuman sangat sedikit gitu. Jadi kalau ada air tekan juga dia berubah dikit, tidak sebesar gas.
Jadi ada elastisitasnya. Baik, ini bukan pelajaran hari ini, tapi mungkin di bagian persamaan gelombang, perambatan, karena mediumnya elastik, dia bisa menjalarkan energi. Itu. Kemudian kita lihat hal penting dalam pembahasan tentang zat itu adalah tentang densitas. Densitas. Ini pun pembahasa Indonesiaan dari bahasa Inggris. Density. Nah, biasanya kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai rapat massa atau kerapatan massa, ada yang bidang massa jenis, pilih yang mana nanti yang paling sesuai dengan abstraksi fisiknya. Tapi definisinya adalah dari densitas atau rapat massa, kerapatan massa itu adalah massa persatuan volume. Massa persatuan volume. Jadi formulanya rho, biasanya densitas, ini rho, Yunani adalah massa per volume gitu ya. Jadi densitas definisinya D. Itu guru saya di TB matematika kalau bikin definisi udah D kotak aja deh gitu. Definisi. Dan saya menggunakan istilah densitas ya. Densitas adalah massa per satuan volume. Massa persatuan volume. Misalkan kalau ada wadah, dua buah wadah berisi gas adalah terdiri dari molekul gas. Katakanlah ini molekul gasnya, ini yang A, ini yang B, ini molekul gasnya. Molekul gas yang sama, jelas bahwa densitas B, kerapatan dari gas yang di wadah B ini lebih kecil dibandingkan yang B lebih besar nih. Jadi kerapatan massa, ini massanya nih, massa molekul. Kita belajar kimia ada massa atomnya per wadahnya itu. Nanti kita lihat tinjau berapa zat yang kita perlukan. Nah, terus yang ini.
Mari kita lihat zat yang kita kenal sehari-hari yang kita gunakan buat mandi, air. Kita punya satu bak mandi. Misalkan ya, ini ya 1 meter, 1 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Berapa volumenya? Volume berapa? 1 meter kubik ya? Berapa sentimeter kubik? Ini berapa? Berapa senti? 100, 100, 100. Jadi 10 kali berapa? Kalau sentimeter kubik? Berapa namanya? 1, 2, 3, 4, 6. 10 pangkat 6 cm kubik. Kalau kita mengambil misalkan ini 1 meter ya, berarti 10 kali 10 cm ya. Nah, anggaplah ya ini tentu tidak seimbang skalanya. Anggaplah begini. Ini ini 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm. Nah, volumenya 10 kali 10 kali 10 berarti 10 pangkat 3 cm kubik ya. Ini sambilnya berapa? 1 liter. Terus? Jadi harus membayangkan, 1 liter adalah kalau kita punya kotak tuh 10 cm, 10 cm segitu. Seliter. Satu, sekitar segitu. Jadi kalau kita punya sekotak air ukurannya 10 cm, 10 cm, 10 cm, liter air. Ini beratnya. Sekarang kalau ini 1 cm, volumenya berapa? Ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, berarti 1 cm kubik. Tuh. Jadi disebut 1 cm kubik dengan 1 cc. C-nya kan centimeter, C-nya kubik. Kubik itu 1000. Jadi kalau 2 rupiah, 2.000 rupiah, berarti 2 kubik rupiah. Atau 2 kilo. Sekarang kalau kosak 2K, 3K, 4K. 4 kilo rupiah, 4.000 rupiah. Nah, karena kalau di dokter nyuntik pakai apa?
Tuan, saya nyuntik pakai sekian liter aja ya. Mati dong. Pasti suster isi 2 cc gitu. Nanti 2 cc apa? 2 cm kan suntikan udah kecil ya, masa gede? Ini suntikan buat kaki kan? Kan kecil. Ini ambil dari ampulnya sekian cc, sentimeter kubik. Kalau buat satu galon berapa liter? Kita beli aqua satu galon. 11. Berapa? 11. 19. Iya. Jadi ada 19 kotak 10 kali 10 ya. Udah berat tuh. Oke. Nah sekarang berapa berat massa jenis dari air? Kita lihat saya akan tulis di sini berapa materi agar punya abstraksi ya, karena masing-masing bahan punya kepentingan tersendiri. Misalkan ini ada zat padat. Ini ada misalkan emas. Ini aurum ya kalau dalam bahasa Latinnya, kimia. Aurum artinya bersinar, berkilau, seperti matahari. Ini 19,3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian saya urut dari yang besar ke yang ringan ya. Timah, ini timba PB 11,3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian besi, ini adalah 7,8 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian saya tulis lava, bukan kue. Ini 3,1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Beton, yang suka sipil, ini 2,3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian S yang kita gunakan 0,917 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Oke. Lanjutkan. Zat cair. Air. Ini air itu H2O liquid dalam suhu 4 derajat Celcius. Itu densitasnya 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian air laut ini sekitar 1,025 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Darah kita itu adalah 1,05 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian bensin, ini benda-benda yang kita temui harian, itu 0,68 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ini kemudian air raksa. Ini fluida ya. Kalau air raksa dimasukkan ke
sebuah wadah, dia akan mengalir dan akan mengisi wadah. Ini berapa? 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa kita lihat menarik. Misalkan kita punya berpijak pada bumi yang itu zat padat, dan ada gunung di atasnya, ada kerak benua, ada kerak samudra. Tapi si kerak bumi ini mengapung di sebuah fluida, ya, namanya ya lava itu, magma. Kalau di SMP kita sebut sebagai astenosfer. Nah, kenapa nggak tenggelam? Kenapa tidak sinking nih, gitu? Tidak tenggelam tuh. Padahal ini semua batuan yang sekian ton mungkin tidak tenggelam. Karena densitas dari kerapatan dari lava itu 3,1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Lebih padat. Walaupun dia mencair, lebih padat. 3,1 kilogram per meter kubik. Sementara beton saja 2,3. Jadi ya beton lebih ringan dibandingkan lava. Kalau kita punya zat padat, misalkan triplek, selempar triplek tuh, dilempar ke kolam ya, di kolam mengapung dia, nggak akan tenggelam karena sebuah triplek dia walaupun zat padat, kerapatannya lebih rendah dibandingkan kerapatan air. Itu es batu zat padat, dia H2O. H2O padat, tapi densitasnya ketika 0,917, sementara air 1. Ya, densitas air lebih besar dibandingkan densitas es batu ya. Makanya akan mengapung. Kalau kita minum es teh manis ya pasti akan mengapung si es batunya itu di atas. Darah, kalau kita sikat gigi keluar darah dari kita, gusi kita mungkin kurang sehat itu ya, dia akan netes ke wastafel dan akan tenggelam tuh di air. Tidak mengapung itu adalah kan ya, yang mengapung apa? Minyak. Minyak Indomie ngapung gitu. Jadi kalau darah pasti akan tenggelam. Jadi ya bukti bahwa darah lebih besar dibandingkan aqua kita yang 1,05. Ini satu. Kemudian air fluida, air raksa. Telah tulis. Ini air raksa. Perhatikan air ini, namanya air raksa. Apa bahasa latinnya air raksa? Kalian tahu? Nama latinnya air raksa? Apa? Besi, emas apa emas? Aurum. Perak? Argentum ya. Argentum tuh kalau pagi-pagi ada fajar, ada namanya fajar emas, fajar perak ya. Pembiasaan saya, kalau fajar emas itu katanya masih di bawah, kekuningan gitu. Aurum. Argentum udah putih, fajar perak menjelang matahari naik. Nah kalau air rasa adalah Hg. Ada yang tahu apa singkatannya? Hg. Hg itu
Hidrar birum bahasa Yunani. Hidra itu hidro, air. Air. Birum itu dekat dengan argentum. Jadi air perak. Air perak. Jadi orang menamai sesuai dengan tampilan mirip perak, itu mengalir. Sudah air raksa. Kita lihat nih, ini zat cair ya. Zat air raksa itu berapa? Densitasnya 13,6 ribu kilogram per meter kubik. Jadi kalau misalkan kita lihat air, ini Allah sangat memudahkan ya kita buat bikin standar ya. Tapi kayak apa ini? Orang punya emas jarang ya. Tapi kita yang punya keseharian yang kita pakai buat mandi itu densitasnya 1000 kg per meter kubik. 1000 kg satu. Oke. Apa artinya? Dari benda yang kita kenal sehari-hari ya, densitasnya adalah 1/10⁻³ atau 1000 kg, 1 ton per meter kubik. Itu air. Coba yang lain. 1,0, 1,05, 0, ini 13, sekian. Jadi dari material air kita bisa bikin standar ke atas, ke bawah. Jadi saya itu sangat banyak hal-hal kunci yang dimudahkan gitu. Makanya Einstein mengatakan yang paling aku tidak pahami gitu. Kenapa alam semesta bisa dipahami? Gitu. Terus ungkapan dia percaya Tuhan. Gitu. Yang paling tak aku pahami, kenapa alam semesta jadi pahami. Jadi ada clue-clue yang memudahkan manusia buat bikin standar. Ini pun sama nih. Air, jika kita bisa menghafal tuh, air berapa sih? Dari densitasnya. Densitas dari H2O liquid langsung 1000 kilogram per meter kubik. Apa artinya? Kita membayangkan mau mandi, sebab mandi dibayangkan kotak-kotak itu sebab berisi air, ya. Itu berapa? Kalau ini dikalikan dengan apa ya, densitas kali volume kali gravitasi 1 ton, 1 ton air. Jadi kalau kita ngangkut 1 bak air ukurannya segini, kita bisa mengangkut 1 ton air. Kita punya feel, punya perasaan ini berat 1 ton. Jadi kalau segalon adalah 19 liter kata Amit, itulah berat 1 galon, 19 liter dari air aqua. Nah, gampang kalau memindahkan ke CGS itu ya, tinggal bagi 1000 tuh. Jadi 1 gram per sentimeter kubik air. Dibuat enak. Nah, di antara ini zat padat yang paling berat emas ya. Kalau kita punya satu batu emas berat sekali tuh. Karena kerapatannya 19,3 ton per meter kubik. Jadi kalau misalkan kita punya satu kotak emas ukurannya semeter itu beratnya 19,3 ton. Mobil kita mungkin tidak seberat itu. Jadi ya mengangkut satu rentengan emas sebesar ukuran semeter itu 19,3 ton. Baik, jadi ini bukan angka yang dihafalkan, sebenarnya itu yang satuannya, tapi dimaknai ya, diabstraksikan. Oh,
segitu cara menghafal gitu. Jadi dibuat menarik, bukan hafalan lelah sekali. Nah, kita pegang air, densitasnya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang paling mudah, misalkan tadi hafalkan satu aja yang paling menarik itu ya. Misalkan, tadi densitas air rho H2O liquid adalah misalkan 1 gram per sentimeter kubik. Jadi bayangkan stop kotak kecil nih, ya, air 1 gram per sentimeter kubik. Jadi setiap ukuran air 1 sentimeter ini itu seberat 1 gram. Jadi kalau kita mau menimbang, bikin semacam skala kasar lah buat menimbang sebuah berat benda gitu, bandingkan dengan air. Bandingkan dengan air. Ini kita ubah ke satuan dulu namanya MKS ke kilogram dan meter ya. Ini berapa nih? Berapa kilogram per meter kubik? Ada yang mau coba? Berapa kilogram per meter kubik? Karena kadang-kadang kan pindah-pindah antara sentimeter antara MKS, CGS, antara SI dan CGS. Berarti 1 gram per sentimeter kubik dengan 1 gram berapa kilo? Berapa? 1 kilo berapa gram lah? 1000. 1000 gram per kilo itu. Kemudian sentimeter. Pindahkan ke meter. 1 sentimeter berapa? Bentar berapa henry? 100 sentimeter. Ini 1 itu ya. Buat yang belum tahu, jadi kita coret yang gramnya, coret. Ini buat kimia penting. Dari berapa, dari 1 mol berapa liter, berapa gram, pakai ini teknik bolak-balik. Bilangan tarikan satunya di switch satuan. Ini udah meter, ini udah ke SI. Jadi 1 kali ini berarti per 1000 kilogram per 100 meter sama 3 gitu ya. Ini sama dengan ini 10 per 10 pangkatnya pada SMP ya. 3. Ini keluarkan programnya. Ini 1 per 10 pangkat 2. Pangkatkan begini. Ininya M pangkat 3 per. Pindahkan ke atas 10 pangkat ini 3, ini 10 pangkat
Min 2 kali 3 kilogram per meter kubik. Ini berarti 6. 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6 pindah ke atas. Jadi sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Apa artinya ini? Kalau kita punya misalkan tadi air densitasnya adalah 1 gram per sentimeter kubik, ini tinggal kali 1000 sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Hilang? Kenapa hilang? Apa? Apa restart? Biasanya nggak masalah. Saya ngajar 3 jam gitu. YouTube nggak pernah begini. Apa? Baterai masih ada. Oh, masih banyak. Baterai lebih banyak. Ulang lagi. Oh, ini kan kayak tadi nge-restart deh. Nge-restart aja mungkin. Oke. Apa kesenggol kali ya? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalkan ini kan satuannya kilogram per meter kubik, kita bisa langsung mengubah ke gram per sentimeter kubik dengan tinggal bagi 1000 aja. Jadi ini emas berapa densitasnya kalau dalam satuan sentimeter, satuan gram per sentimeter tinggal bagi 1000 aja, 19,3 gram per sentimeter kubik. Jadi kalau kita apa tuh punya emas ukurannya misalkan ini jadi 19,3 ini bagi 1000 ya, bagi 1000 ini adalah gram per sentimeter kubik. Apa artinya? Satu kotak emas ukurannya 1 cm, 1 cm, 1 cm itu berapa beratnya? 19,3 gram. Ini kalau nikah, aku nikah engkau dengan emas kawin satu densitas emas. Artinya 19,3 gram. Isinya kotak. Bayangkan isinya adalah kotak permata itu ya, seperti emas berat banget. 19,3 gram. Kalau misalkan timah juga 11,3 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini air raksa nih, satu kotak air raksa 1 cm adalah 13,6 gram per sentimeter kubik. Berat ya air raksa. Jadi seperti kategori dari zat padat, tapi dia mengalir. Lava juga berat. Air raksa jelas lebih berat dibandingkan lava di sini. Lebih besar dibanding timah nih, 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Oke. Itu lagi, kalau namanya zat gas begitu, ini saya taruh udara ya.
udara atmosfer itu berat. Densitas 1,29 kg per meter kubik. Kalau uap air, kalau kita punya air dipanaskan, uapnya saja naik itu jadi H2O gas dalam suhu 100 derajat Celcius itu 0,598 kg per meter kubik. Dibandingkan misalkan air segini nih, 1000 kg per meter kubik. Uapnya 0,59 atau 0,6 gram per kilogram per meter kubik. Ya, jauh lebih ringan. Yang penting itu lagi CO2. Ini yang membuat global warming meningkat, konsentrasi CO2 di atmosfer itu 1,98 kilogram per meter kubik. Bandingkan berat atau massa jenis CO2 dan udara. Jadi lebih berat CO2 ya. Makanya CO2 mengendap di bawah. Jadi nggak naik ke atas karena lebih berat dibandingkan udara yang kita hirup. Oke. Kemudian kita lihat beratnya. Coba ini aja. Tadi kotak begini. Ya. Densitas adalah massa per satuan volume. Maka massa adalah densitas kali volume. Massa benda. Ingat bahwa kalau ini air 1 meter, 1 meter, 1 meter, dia punya berat ya. Kita ambil tengah-tengahnya, sini, pusat massa dari air, sebak itu, dia punya berat. Ini gaya beratnya. Ini gaya berat F sama dengan W sama dengan massa, kita baru belajar tentang gravitasi, kali A, jadi F sama dengan MA. Untuk percepatan gravitasi berarti berat sama dengan massa kali gravitasinya gitu ya. Jadi berat air ini W sama dengan massa air kali gravitasi di permukaan bumi. Oke. Massa adalah densitas dari air kali volumenya kali gravitasi. Nah, tadi berapa densitas air? Sudah diingat? 1000 berapa? Kilogram per meter kubik. Berapa volumenya? 1 kali 1 kali 1. 1 meter kubik ya. 1 meter, 1 meter, 1 meter volumenya 1 meter kubik. Berapa gravitasinya? 9,8 meter per second kuadrat. Ini berapa nih masanya? Ini berarti coret ininya yang volumenya berarti 1000 kilogram. Oke. Kali 9,8.
meter per second kuadrat. Ini apa? Ini 1 ton. 1 ton. Nah, dikalikan dengan 9,8 berarti 9800 Newton. Jadi tadi gaya berat dari gaya yang diberikan oleh massa air sekotak itu terhadap bumi adalah 9.800 Newton. Jadi kalau massa inersianya yang belum dikalikan dengan gravitasi 1.000 kilo atau 1 ton. 1 ton air dibawa ke bulan, lebih kecil radiusnya, lebih kecil masanya, lebih kecil gravitasinya, pasti akan lebih dari ini. Jadi yang tidak berubah itu adalah massa, ya. Tapi kalau gravitasi tergantung ukuran planet, percepatannya. Tapi massa dimanapun tidak sama. Kecuali kalau bergerak dalam kecepatan cahaya itu berubah nanti massa. Di teori relativitas. Baik, kita sudah mengenal gaya di sini ya, Pak, berat, gaya ya. Kita pindah sini. Kita akan masuk ke tekanan. Berapa tekanan yang dirasakan di bawah bak? Nah, tekanan pressure itu rumusnya adalah tekanan adalah gaya persatuan luas. Definisi tekanan tetap, definisinya tekanan adalah gaya persatuan luas. Perhatikan bahwa gaya sama dengan tekanan kali luas. Jadi gaya berbanding lurus pada dengan tekanan. Kalau banyak gaya, banyak tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Oke, tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita tadi punya satu bak ini, saya biar lebih lah, ini baknya lagi. Ini ada air. Air. Ya. Nah, sekarang berapa tekanan di bawah ya? Di bawah. Jadi tekanan adalah gaya persatuan. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, gayanya di sini adalah karena massa ini. Gaya adalah massa kali percepatan dibagi luas. Oke.
tekanan adalah tadi gaya persatuan luas, gayanya menjadi yang sama dengan A bagi A, tapi karena gaya berat, massa kali gravitasi dibagi A. Tuh. Karena massanya, ingat massa adalah densitas kali volume. Tuh. Jadi densitas air kali volumenya sebab ini kali volume kali gravitasi dibagi luasnya. Jadi rho-nya berapa tadi? 1. Saya tulis rho-nya dalam SI ya. 1000 kilogram per sentimeter kubik. Kilogram per meter kubik, Pak. Volumenya berapa? 1 kali 1 kali 1 kali 1 meter kubik. Kemudian gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Dibagi luasnya ini 1 kali 1. Jadi 1 meter kuadrat. Jadi kali-kalinya nih. Dikali ini sama dengan 9800. Satunya apa? Sekarang gaya per luas berarti Newton per meter kuadrat. Ya, Newton per meter kuadrat satuan tekanan. Jadi semua titik di bawah ini itu mengalami tekanan yang sama, nilainya 9.800 Newton per meter kubik. Oke, kemudian kita lihat persamaan hidrostatiknya. Kembali ke bak mandi kita. Hal yang paling penting dalam yang namanya fluida statik ya. Jadi kalau fluida dalam keadaan diam, kalau fluida dalam keadaan diam apapun itu, maka arah tekanan itu akan tegak terus pada permukaan. Jadi kalau misalnya ada benda di dalam air tenggelam begini nih misalkan ya. Itu semua arah tekanan jika di sini fluida dalam
keadaan dia itu akan tegak lurus. Semua tekanan akan mengarah tegak lurus. Ini permukaannya akan begini. Oke, ini juga sama. Ini pun sama. Terang ke benda itu juga akan sama. Ini sifat statis. Jadi kalau dalam keadaan statik, maka semua fluida akan menekan permukaan, akan tegak lurus terhadap permukaan arah gayanya. Nah, mungkin kalau penurunannya saya akan pindahkan ke depan ya. Saya mudah sih menurunkannya, sangat mudah. Cuman takut kalian ngantuk aja. Ini udah nggak ngantuk. Upacara kali ya. Atau belum sarapan. Lihat ya. Sekarang kita ambil dulu langsung ke formulanya. Jadi gini. Ini air ya. Semua ada tekanan. Jadi, semakin dalam akan semakin berat tekanan. Dan sama, asalkan kedalamannya sama, dia punya tekanan yang sama. Jadi kalau kita ambil sembarang, misalkan titik di sini, ada P, maka semua level ini akan punya tekanan yang sama ya. Ini P. Jadi semua nilai tekanan di permukaan yang sama akan senilai dengan P P0 plus rho GH. P P0 plus rho GH. Atau Y lah ya, biar X ya. Mana Y? Ketinggian di atas fluida nih. Ini adalah Y. Jadi menyangkut berat di atasnya. Rho adalah densitas ini. Densitas dari fluida itu. Entah itu air, entah air raksa, entah alkohol, entah bensin, entah udara. Peno apa peno? Peno adalah tekanan di atas air. Di sini. Jadi tekanan atmosfer. Jadi peno adalah tekanan di atas tekanan di atas fluida. Dalam hal ini adalah atmosfer. Minggu depan saya akan bawa barometer. Kita akan lihat berapa tekanan. Karena dia juga fluida, dia punya berat gitu. Punya berat. Dulu Torricelli mencoba mengukur tebal atmosfer dengan menghitung tekanan di permukaan. Jadi ada tekanan berapa kilo sih kita memikul beban atmosfer?
Ada banyak yang kerasa aja. Jadi kita jalan berdiri saja, ada energi yang kita keluarkan. Karena kita menahan dari tekanan atmosfer. Cuma kerasa gitu. Berapa kilo di atas. Kita lihat. Nah, nanti soalnya bisa begini kan. Ini ada 3 buah fluida misalkan. Ini row 1, ini row 2, row 3. Mana yang paling berat densitasnya? Ini yang di bawah pasti yang paling besar. Berarti row 1 lebih besar dibanding row 2, lebih besar dibanding ya. Sekarang berapa tekanan di sini? Sering soal-soal ya. Nanti pakai rumus ini. Jumlahkan. Ini kan ini adalah rho G-nya sama, tebalan dari ini. Ini berapa nih tebalan? Ini Y1. Yang ini Y2. Yang ini Y3. Ini tekanannya pertama ini P0 di sini nih. Rho 1 kali G kali tebal tinggi dari sirup kita ya, sirup 3 warna tuh. Ada melon, ada paya, ada jeruk. Mana yang kuning gimana, gimana gitu kan. Cek berapa densitasnya, yang mana yang paling tinggi, apakah jeruk atau melon. Tambah rho 2, densitasnya yang kedua, yang lebih ringan. Kali gravitasi kali Y2. Tambah rho 3, sirup yang di atas, rho 3 kali gravitasi kali Y3. Tambah atmosfer menekan, tambah tekanan. Nah, buat menentukan ini biasanya pakai kotak begini. Ini sebagai geometri fluida, kotak begini ya. Berat-beratnya, berapa tekanan di atas, tekanan di atas FA, di bawah adalah FB, nanti akan keluar ini. Itu kemudian mungkin satu lagi, satuan tekanan. Ini tadi satuan tekanan. Kita untuk yang paling banyak nih, mungkin 16 ya deh. Ingat, P adalah gaya persatuan luas. Nah, kalau misalkan 1 Newton per meter kuadrat yang ini, itu dikenal sebagai 1
Pascal. Atau biasa disebut sebagai satu Pascal. Walaupun nama orang biasanya satu Pascal gini atau satu PA. Nah, nanti satu Pascal itu berapa PNO-nya? PNO apa tekanan atmosfer ya? Saya buat pendahuluan sebentar. Berdasarkan hukum Pascal barusan ya. Menurut Torricelli, ilmuwan Italia, Torricelli, ini tahun 1643 ya. Kita mencoba mencapai sudah mencoba mengukur tebal atmosfer. Dia menggunakan ini, menggunakan tabung ini berisi air raksa hidrargyrum. Jadi awalnya ada wadah diisi oleh air raksa, kemudian ini gampangnya ada tabung diisi oleh air raksa. Jadi ada ini air raksa, tabung di air raksa, kemudian dibalikin, cemplungin, dia kemudian akan turun nih. Sekarang pertanyaan, berapa tekanan di sini? Berdasarkan rumus yang tadi. Oke, kemudian P0 plus nah, karena partikel fisiknya nih, begitu ini kan tadi isi ya, dibalikin, dia turun. Ada apa di sini? Kosong, nggak ada molekulnya. Berarti berapa tekanannya? Nol, itu nggak? Karena kosong. Jadi yang menekan itu massa molekul, massa atom gitu. Kalau nggak ada udaranya, nol. Berarti ini tekanan di dalam apa tuh? Air raksa. PHG 0 tambah densitas dari apa? Air raksa kali G kali tinggi air raksa. Ini adalah G air raksa. Pertanyaan, berapa tekanan di sini? Berapa? Keren nih. Selama levelnya sama, akan sama tekanan. Betul? Tekanan di sini
mirip ini tadi prinsipnya. P0 plus rho GH. Jadi P0 tekanannya, P0-nya 0 di dalam tabung, densitas air raksa kali gravitasi kali tinggi ini terus diukur selevel sama ini tekanannya. Tapi apa yang menekan? Bukan air raksa tapi atmosfer. Jadi P atmosfer dengan P0 yang tadi dengan di atas atmosfer 0, nggak ada molekulnya, nggak ada atomnya gitu. 0 tambah rho atmosfer tambah G tambah tinggi atmosfer. Oke? Kan belum ada ininya. Diukur atmosfer berapa? Tekanan di atmosfer. Diukur bisa pakai barometer, berapa tekanannya. Jadi kita lihat. Jadi P tekanan dari di sini kemudian P0 ya. Ini diukur. Sebentar diukur ya. Sudah ada pengukuran vektorisel. Jadi tinggal kalikan ini densitas dari air raksa kali G kali Y. Nah, sama ya. Misalkan rho, habis ininya, ruangnya. Nih. Jadi ini ada di sini ada tekanan dari air raksa, di sini P0-nya 0. Ini harus sama dengan tekanan atmosfer. Nah, P air raksa adalah tadi P0 plus rho air raksa kali G kali YHG ini. YHG. Tinggi air raksa dalam tabung sama dengan ini P atmosfer diukur. Ini akan 0 tambah tadi densitas air raksa berapa? Air raksa itu 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah ini kemudian tingginya ini, tinggi air raksa ini adalah YHG ini terukur ya. Beliau mengukur di pantai Italia, di namanya geoid di permukaan yang sama gitu ya. Pantai lah di suhu 0 derajat. Ini tingginya 76 cm tinggi ini tuh Hg 76 cm. Jadi berapa meter? Kali 0,76 meter. Iya. Nah ini jika dihitung nih dikalikan jadi PHG itu tinggal dikalikan 13,6 kali 10 pangkat 3 kali 9,8 kali 0,76 meter itu menghasilkan ini 101.325,0144 Newton per meter kuadrat.
Jadi sama dengan 101.325 kali 0,144 Pascal. Atau 101.3 mundur 2,250.144 hektopascal. Atau sekitar 1013,25 hektopascal atau sama dengan 1013,25 milibar atau sama dengan 1 atmosfer. Jadi kita lihat nilainya adalah sekian ya, 101.000, sekian Newton per meter kuadrat Pascal. Atau kalau dikalikan dengan diubah ke hektopascal, mundur 2, 1013,250144 hektopascal. Ini, nah kalau orang meteorologi menggunakan milibar biasanya. Ini 1 hektopascal sama dengan 1 milibar. Jadi tekanan digunakan di mana-mana. Orang meteor menggunakan milibar misalkan gitu. Nah, karena terukur di atmosfer, maka disebut 1 atmosfer. 1 atmosfer yang kita bisa hidup. Gitu. Baik, ini saya akan ulang lagi di minggu depan ya. Ini waktunya saya sudah habis. Hari Rabu saya tidak bisa mengisi karena bentrok dengan jadwal kuliah sudah mulai berjalan hari ini. Jadi saya diganti ke hari Jumat yang switch ke hari Jumat pagi. Nah, entah apakah Jumat ini kita masih sudah terlibur juga Jumat ini. Nah, apakah Rabu ini sudah diganti oleh mata pelajaran yang lain atau belum? Saya kurang tahu. Ini kita lihat, kita diskusikan. Demikian Pak Idin, misalnya. Saya mungkin izin dulu ya, mau ngebuka kelas di Zoom yang lain. Karena hari ini kampus pada Zoom semua, mungkin takut demo, misalnya. Pak Idin, bentar. Kalau mau mengulas juga boleh. Siap. Tadi kan sampai sini. Ini ada paradok besar kan. Siap. Yang kuis? Oh, kasih dulu aja. Yang kemarin benar yang bagus Pak. Itu siswanya Oh, siapa? Fauzi. Oh, Fauzi. Kalau bisa hari di atas hari Rabu, sekarang masih. Oh iya, oh udah siap aja. Iya,